Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ayuni, nomor induk mahasiswa 2024-1012-793 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengempu Dr. Ahmad Iswanur Mutakin, MPDI. Saya akan mempresentasikan tentang fisiologi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan untuk belajar mengajar. Materi ini membahas tentang filosofi media pembelajaran. Yang pertama, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Sedangkan filosofi media pembelajaran sendiri adalah landasan atau teori pemikiran yang mendasari penggunaan media dalam proses pembelajaran. Dengan memahami materi ini, kita dapat merancang dan mengembangkan media pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran. Filosofi media pembelajaran ada 3. Yang pertama, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan kognitivisme, yaitu teori ini berfokus pada proses mental yang terjadi selama belajar, seperti pemikiran, pemahaman, dan memori. Yang terakhir, konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kontribusi tokoh behaviorisme. Yang pertama, John Brodus Watson adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan teori behaviorisme. Ia lahir pada tahun 1878. Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme. Pandangan Watson tentang behaviorisme menekankan bahwa semua perilaku, termasuk perilaku kompleks, dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus dan respon. Bahwa proses mental internal tidak perlu diperhitungkan dalam analisis perilaku. Ia berargumen bahwa lingkungan memainkan peran kunci dalam pembentukan perilaku individu. Dan dengan manipulasi lingkungan, perilaku dapat diubah. Yang kedua, Ivan Pavlov. Ia adalah seorang fisiologi Rusia yang secara tidak langsung menjadi salah satu pendiri utama teori behaviorisme melalui penelitiannya yang revolusioner tentang kekondisian klasik atau classic conditioning. Ia lahir pada tahun 1849. Pavlov menyimpulkan bahwa belajar pada dasarnya membentuk asosiasi antara stimulus dan respon reflektif. Yang terakhir ada Bruce Frederick Skinner, lebih dikenal sebagai B.F. Skinner. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi abad ke-20 dan pelopor utama dalam teori behaviorisme. Skinner mengembangkan konsep pengkondisian operan yang memperluas dan memodifikasi prinsip-prinsip pengkondisian klasik yang dirumuskan oleh Ivan Pavlov. Pemikirannya menegaskan bahwa setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan yang disebut sebagai cara kerja yang menentukan atau pengkondisian operan atau operan conditioning. Selanjutnya, kontribusi tokoh kognitivisme. Yang pertama, Jean Piaget, seorang psikolog Swiss, membantu mengembangkan teori kognitivisme. Menurut Piaget, interaksi dengan dunia sekitar membantu anak-anak menjadi lebih memahami dunia. Yang kedua, Jerome Bruner. Psikolog Amerika Jerome Bruner mulai dari 1915 sampai 2016 mengembangkan teori pembelajaran yang menekankan betapa pentingnya bagi siswa untuk belajar secara aktif dan menemukan konsep sendiri. Yang ketiga, David Ausubel.
David Ausubel mulai dari 1918 sampai 2008 menciptakan teori penting tentang belajar bermakna yang membedakan antara pembelajaran hafalan dan pembelajaran bermakna. Yang terakhir ada Robert Yates. Ia lahir dari tahun 1916 sampai 2002. Ia menciptakan teori pemrosesan informasi yang menggabungkan aspek kognitivisme dan behaviorisme. Yang terakhir ada kontribusi tokoh konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget, adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori konstruktivisme. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Yang kedua, Eleanor Duckworth, seorang siswa dan kolaborator Piaget, telah berkontribusi pada teori konstruktivisme melalui penekanannya pada eksplorasi dan refleksi dalam pembelajaran. Yang terakhir ada Howard Gardner, seorang psikolog Amerika, memperkenalkan teori multiple intelligence. Teori ini juga berpengaruh terhadap pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan. Kelebihan masing-masing dari behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Kelebihannya yaitu membiasakan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan kritis. Yang kedua, dapat membentuk perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, cocok untuk mengembangkan kemampuan, kecepatan, daya tahan tubuh, dan spontanitas. Yang kedua, teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu memudahkan siswa memahami materi belajar, membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, meningkatkan daya ingat, mendorong kreativisme siswa. Yang terakhir, teori konstruktivisme. Kelebihannya yaitu membantu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Yang kedua, membangun siswa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, membantu siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari masing-masing teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang nomor 1, membatasi produktivitas dan imajinasi siswa. Yang kedua, siswa bisa bersikap pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal atau fisik. Dan yang terakhir, proses pembelajaran kurang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berkreasi. Yang nomor 2, teori kognitivisme. Kekurangannya yaitu belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan, kurang berkomprehensif pada semua tingkat pendidikan. Yang terakhir, terbatas dalam mengatasi perbedaan individual siswa. Yang nomor 3, kekurangan dari teori konstruktivisme yaitu tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran karena karakteristik siswa berbeda-beda. Ada siswa yang rajin dan aktif saat pembelajaran dan ada juga siswa yang tidak aktif atau pasif saat pembelajaran berlangsung. Kesimpulan dari materi ini yaitu behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diukur dan pentingnya masukan atau input berupa stimulus dan keluaran output berupa respon. Kognitivisme berfokus pada aktivitas mental pelajar, penetapan tujuan dan strategi organisasi pikiran, keyakinan, sikap, dan nilai pelajar juga dianggap berpengaruh dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, konstruktivisme membangun pengetahuan siswa melalui pengalaman belajar dan memberikan keluasan berpikir kepada siswa, juga menuntut siswa untuk mempraktikkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Ini referensi dari materi yang saya bahas.
sudah sampai akhir ubur-ubur ikan lele. Sekian, terima kasih Le. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.